Oke guys, kembali lagi di sini bersama Cihui Saham. Kali ini kita akan membahas soal fuel cell. Fuel cell itu apa sih? Nah, fuel cell itu adalah salah satu perusahaan di Amerika yang memang dia fokusnya terhadap energi ya. Nah, dipikir-pikir mana mana lagi gitu kan perusahaan yang energinya tapi harga saham di bawah $1. Nah, lihat di sini ya. 0,53,22 sen. Di sini terlihat bahwa kapitalisasi mereka ada di tideng nilai pasarnya 264 juta, 53 juta untuk rasionya nih. Dan bunga pendeknya lumayan cukup ya guys ya. Nah, sebelum itu gue di sini nggak menyarankan kalian untuk membeli atau ini. Gue cuman kita belajar saling aja gitu. Intinya tetap untuk bermain saham itu kalian tetap kudu memakai uang dingin. Nah, itu wajib uang dingin yang nggak tahu harus dipakai buat apa gitu, uang yang sudah maksudnya sisa uang panas gitulah, jadilah uang dingin gitu. Nah, langsung aja kali ya. Untuk saham fuel cell energi ini kita lihat bahwa candlesticknya ya, lihat candlesticknya. Lihat history dari candlesticknya lumayan dengan garis support candle tuh kecil. Nah, mungkin untuk jam waktu ini tanggal 29 Juli 2024 itu lumayan ada untuk resisten supportnya. Di sini terlihat bahwa banyak penurunan besar untuk saham energi fuel cell ini. Nah, kita lihat lagi, lihat tuh lumayan cukup jauh kan. Nah, ini tahun 2020 dan ini tahun 2024 sekarang. Nah, terlihat bahwa lumayan cukup jauh. Jadi langsung untuk membahas yang pertama adalah candlestick dulu. Ya, cukup jauh kan untuk jarak antara support candle dengan candlesticknya. Ya kalau memang sebagai investor memang ini waktu yang tepat untuk membeli ya. Tapi tidak menyarankan juga untuk yang pemula gitu. Untuk membeli di harga kisaran sekarang 53.22 sen. Nah, lalu dampak kedepannya gimana sih untuk fuel cell ini? Nah, setelah saya melihat beberapa berita soal kemarin ya, hari Jumat kalau nggak salah ini, itu terlihat bahwa penurunan jadi 0,53 sen pada hari Jumat, apa yang terbukti dalam sesi perdagangan yang menguntungkan untuk pasar saham dengan indeks komposit Nasdaq. Untuk Nasdaqnya tetap hijau ya mereka ya, sebagian besar. Nah, ini di saham fuel cell. Nah, pada hari Jumat berkinerja yang cukup buruk gitu untuk di pasar karena mungkin beberapa faktor internal mereka atau eksternal mereka ya. Lalu untuk melihat bahwa jirit dan pasarnya itu lumayan cukup besar, itu 6,4 juta. Nah, nilai pasarnya cukup besar juga. Ini untuk berita di Barron's. Nah, beberapa sempat penilaian untuk Baron ini terlibat dalam untuk fuel cell ini terlibat dalam penelitian pengembangan. Nah, yang dimana pengembangan teknologi ini memang cukup signifikan ya antara sekarang, apalagi sudah mulai dengan adanya mobil listrik, terus motor listrik, kendaraan-kendaraan yang memang diperlukan dengan energi listrik gitu. Nah, untuk fuel cell energi ini terutama kita bahasnya di Amerika Serikat. Amerika Serikat ini memang sudah cukup lumayan soal penggunaan listrik mereka gitu dibandingkan energi-energi yang lain gitu. Nah, terlihat bahwa S&P-nya cukup berjangka, stoknya, indeksnya. Lalu untuk fuel cell ini memang sedang bekerja sama dengan Korea Selatan. Nah, Korea Selatan ini adalah salah satu negara Asia yang memang
mempercepat transisi energi, yang dimana transisi energi ini memang perlu dikembangkan, apalagi dengan mobil-mobil mereka yang sudah mendunia seperti Hyundai itu, dan masih banyak yang lainnya gitu. Nah, lalu mereka membeli banyaknya 4 buah dosel atau karbonat ya untuk apa namanya, percepatan transisi energi mereka itu cukup lumayan gitu. Maka terlihat bahwa fuel cell ini memang sangat berpengaruh di negara Korea Selatan ini gitu. Nah, apalagi kita lihat bahwa hidrogen juga cukup lumayan untuk ini pertumbuhan antara sebagai Tesla gitu, mobil listrik yang salah satu perusahaan terbesar yang cukup besar lah mungkin ya untuk mengembangkan suatu energi listrik ini. Mungkin dalam pendapat saya, jika saham Tesla naik, maka full saya juga akan naik gitu. Nah, ini beberapa berita ya yang saya baca. Saya selalu membaca berita setelah membaca candlestick. Ini untuk apa tuh namanya, kinerja full cell energi gitu. Nah, bagaimana kita melihat bahwa apa ya, transparansi mereka terhadap perusahaannya itu terlihat, agar konsumen juga bisa melihat bagaimana kinerja mereka gitu, evaluasi itu siap untuk melakukan perubahan besar. Lalu untuk apa itu namanya, tempat penempatan mereka tuh, itu sudah terlihat cukup lumayan lah untuk perkembangan saham berikutnya gitu, saham berikutnya. Nah, untuk full cell energy ini juga masih banyak yang memang diberitakan akan cukup bagus, apalagi setelah debat presiden nanti Amerika Serikat di bulan November. Itu akan memang terlihat jelas bahwa bagaimana dampak atau proses kedepannya terhadap saham-saham Amerika Serikat gitu. Nah, mungkin untuk terlihat bahwa yang terakhir itu kita balik lagi ke candlestick itu ya, memang terlihat bahwa candlestick di sini adalah memang sangat turun banget di sini. Nah, mungkin sebagai investor memang cukup waktunya memang membeli gitu. Itu hanya saran, tapi memang tidak untuk dicontoh ya. Balik lagi ke awal, yang pertama memang kalian ingin menggunakan saham ini memakai uang dingin, karena memang takutnya di kapitalisasi pasar terkecil di saham full cell ini bisa sampai itu 44,89, itu udah lumayan cukup berapa persen turunnya. Di sekarang 53% dengan kapitalisasi 64,872 M. Nah, itu untuk kalian balik lagi. Nah, untuk tertingginya mungkin bisa terlihat di harga 1. Nah, itu kapitalisasi terbesarnya ya guys ya, itu di tahun 2020 November. Nah, untuk hari ini mungkin hanya segitu saja yang mungkin saya bisa sedikit belajar tentang saham full cell ini ya. Nah, maka cukup sampai di sini aja. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa subscribe, atau nggak subscribe juga nggak masalah sih. Yang penting kita sama-sama belajar juga sebagai apa tuh namanya, saham pemula gitu ya, Amerika Serikat. Oke, terima kasih. See you.